Terimalah salam dari mimbar yang kudus ini. Shalom kerinduanku church. Apa kabarnya pagi hari ini? Udah siang deh. Saya senang banget kalau ibadah Women Ministry itu melihat para ibu-ibu yang sebagai istri, sebagai ibu, mungkin habis antar anaknya sekolah, mungkin udah buru-buru masak dulu buat makan siang, yang penting di rumah ada makanan, tapi selalu hadir di ibadah Women Ministry karena mencari Tuhan, amin. Berikan tepuk tangan yuk sekali lagi buat Tuhan kita. Oke, di minggu ini kenapa di Bekasi? Padahal Arta Gading stage-nya udah selesai. Simply karena jemaat Bekasi pada minta dibikin di Bekasi aja. Puji Tuhan, saya senang banget lihat ibu-ibu daerah Bekasi ini semangat banget cari Tuhan ya. Puji Tuhan. Oke, di minggu ini di Selasa yang terakhir di bulan Oktober, karena masih dalam bulan Oktober, tadinya saya pengen bahas tema lain saudara. Tapi kemudian karena mengingat masih di bulan Oktober, jadi kita konsisten pada tema besar gereja, kita masih akan kembali bahas soal doa. Dan untuk ibadah kasih di Selasa ini, saya beri judul Hati yang Benar Saat Berdoa. Hati yang benar saat berdoa. Kadang-kadang kita doa kan egois gitu ya. Maunya tuh kepentingan kita. Maunya apa yang kita rasa, pokoknya Tuhan please lakuin itu. Gak mau tahu gimana caranya, pokoknya itu yang saya mau, itu harus kejadian. Pokoknya hari ini saya lagi kesel sama suami, saya doain biar dia kenapa kayak gitu, biar dia sadar kalau dia bisa nyakitin hati saya. Nah tapi hari ini kita pengen bahas sebenarnya sikap hati yang benar yang dikenan sama Tuhan tuh kayak gimana sih ketika kita berdoa. Saudara siap diberkati, amin? Kita baca dulu yuk dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16. Yuk Yakobus 5 ayat 16. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1 yuk. Karena itu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Benar apa benar? Kalau ayat ini adalah ayat yang sering banget kita dengar. Benar enggak? Benar apa benar kalau ayat ini sering banget kita proklaim. Kalau ketika kita berdoa, bahkan mungkin kadang-kadang kita udah doa panjang kali lebar, terus kita tutup dengan kita mengklaim ayat ini. Kita nyatakan ayat ini, saya percaya doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Tapi kalau kita mau jujur, benar apa benar kalau kita cenderung, saya nggak bilang semua 100% ke sana, tapi cenderung fokusnya pada sangat besar kuasanya. Benar nggak? Ketika kita berdoa, kita udah masukin semua prayer request kita. Pokok doa kita udah kita sebut semuanya. Doain keluarga, doain suami, doain anak, doain karir. Bahkan sampai doain keluarga, mungkin doain tetangga juga. Kadang-kadang ibu-ibu gitu kan. Hatinya hati pendoa syafaat banget kan. Yang kadang-kadang gak kenal juga kita doain. Mungkin kadang-kadang kita dengar ada bencana di mana hati kita tergerak, kita pengen doain. Terus ujung-ujungnya doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan. Sangat besar kuasanya. Kita kasih penekanan di sangat besar kuasanya. Tapi kalau kita mau tilik kembali dari lihat struktur kalimatnya. Lihat struktur kalimatnya. Sangat besar kuasanya adalah konsekuensi. Adalah hasil dari awal kalimatnya. Yaitu doa orang yang benar. Terus ada tambahannya lagi. Bila dengan yakin didoakan. Baru hasilnya sangat besar kuasanya. Nah kadang-kadang kita ambil sangat besar kuasanya aja. Tanpa kita ngecek dulu nih. Apakah hati kita benar? Sikap hati kita, postur hati kita tuh benar gak pada saat kita berdoa? Orang benar. Kemarin saya pelajari. Apa sih arti kata orang yang benar? Karena ini di perjanjian baru. Maka kita tahu bahwa perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Oke, jadi perjanjian lama. Mungkin ada yang belum tahu nih. Perjanjian lama ditulis dalam bahasa Aram dan Ibrani. Nah, sementara perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani, oke? Nah, dalam bahasa Yunani, kata orang yang benar pakai kata dikaio atau dikaios. Dikaio atau dikaios. Nah, tadi kemarin saya baca dalam Bible Hub dikatakan dikaio ini artinya menjelaskan apa yang conformity, apa yang seturut, segambar, seturut, serupa dengan apa yang menjadi dengan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Dengan pribadi Tuhan itu sendiri. Jadi orang yang benar, kata orang yang benar dikaio atau dikaios adalah orang itu nempel, selaras sama maunya Tuhan. Selaras sama sang kebenaran itu sendiri. Kita sama-sama percaya bahwa kebenaran adalah Tuhan itu sendiri. Amin. Kebenaran hanya ada di dalam Yesus. Sama-sama bilang dengan pada kanan kirimu, kebenaran hanya ada di dalam Yesus. Kurang yakin, kurang kencang. Kebenaran hanya ada di dalam Yesus. Yes.
Jadi ketika dikatakan doa orang yang benar, berarti orang itu nempel sama Tuhan. Ngerti apa maunya Tuhan, selaras sama hatinya Tuhan. Kalau kita sampai di titik itu, baru kalau kita berdoa dengan yakin iman, kita tidak memberikan ruang pada keraguan sedikit pun, baru hasilnya sangat besar kuasanya. Saudara paham sampai di sini ya? Oke, jadi doa orang yang benar itu bukan berarti orang yang sempurna atau nggak pernah salah. Siapa sih orang yang nggak pernah salah? Kalau kita mendefinisikan orang yang benar adalah orang yang nggak pernah salah, berarti tidak ada satupun di tempat ini adalah orang benar. Hello, karena siapapun di sini, masuk nih yang lagi ngomong sekarang nih, sama kita semua pernah salah. Kalau definisi orang yang benar adalah orang yang tidak pernah salah, berarti nggak ada orang benar, nggak ada doa yang penuh kuasa. Tapi orang yang benar adalah mereka yang hatinya mau untuk terus selaras sama Allah. Makanya, saya nggak mau kita main asal comot ayat. Oke? Makanya ayat ini, ayat 16, kita lihat ada kalimat atasnya lagi. Sebelum pada 16b, doa orang yang benar bila dengan yakin doa akan sangat besar kuasanya, ada kalimat atasnya. Lihat kalimat atasnya. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu, saling mendoakan. Artinya orang yang benar tuh gini. Saudara kalau misalnya baca dari Yakobus 5 ini, di atasnya tuh dibilang, kalau dia ada orang yang sedang dalam penderitaan, baiklah ia berdoa. Kalau orang sedang kayak lagi happy, baiklah ia bernyanyi memuji Tuhan. Kemudian ayat yang biasa kita bacakan ketika kita mau doa untuk minyak urapan. Jika ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat dan mendoakan dia dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang itu dan Tuhan akan menyembuhkan dia. Jadi itu tuh ada atasnya dulu saudara. Ada atasnya dulu nih. Ada sebuah rangkaian dulu di atasnya. Baru terakhirnya doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi kita gak bisa main asal comot sampai situ doang ya saudara ya. Kita mesti lihat dulu konteks atasnya. Orang yang benar bukan orang yang sempurna atau gak pernah salah. Tapi orang yang hatinya mau selaras terus sama Tuhan. Mau ngaku dosa, mau saling mendoakan. Katakan apa? Kalau kamu mengaku dosamu maka dia adalah Allah yang setia dan adil. Berarti saling mengampuni, saling minta maaf. Kalau berasa nih sama suami lagi gak beres hubungannya, minta maaf duluan, ngalah duluan. Mau saling mengaku dosamu, saling mendoakan. Maka kita disebut sebagai orang yang benar. Amin. Nah, sebenarnya hari ini kita akan belajar doa yang kuat itu bukan karena tekniknya atau kata-katanya. Tapi kalau dari ayat ini, doa yang kuat, doa yang powerful adalah tentang karakter orang yang berdoa itu. Ya, ada tentang karakter orang yang berdoa itu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di Alkitab sebenarnya ada banyak banget contohnya. Kayak Hana misalnya, kayak Paulus, bahkan Yesus sendiri berdoa di Taman Getsemani, dia menyerahkan kehendaknya kepada kehendaknya Allah. Nah, tapi hari ini saya tertarik untuk membahas bagaimana ketiga tokoh ini berdoa. Oke, saudara siap diberkati? Kita masuk dalam poin yang pertama. Bagaimana sikap hati yang benar saat berdoa? Yang pertama adalah hati yang percaya. Kisah ini saya ambil dari cerita tentang seorang perwira di Kapernaum. Seorang perwira di Kapernaum yang punya seorang hambanya sakit dan udah sekarat hampir mati. Lalu kemudian perwira ini mendengar tentang Yesus, kemudian dia datengin Yesus, minta Yesus menyembuhkan perwiranya. Kita baca ayatnya yuk. Matius 8 ayat 8 sampai 10 lalu kita lompat ke 13. Kita baca bergantian ya. Oke, 3 2 1. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Berikutnya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ayat 9. Sebab aku sendiri seorang bawahan. Maka setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah
Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Perwira yang mendatangi Yesus ini bukan orang Yahudi, Pak. Bu, Pak. Perwira yang mendatangi Yesus ini bukan orang Yahudi. Dia itu dikatakan dia adalah seorang, posisinya disebut seorang centurion. Atau pemimpin 100 prajurit. Kemungkinan besar orang Romawi. Oke? Jadi posisinya jabatan disebut centurion, atau dia itu seorang kepala pemimpin pasukan 100 orang. Jadi setidaknya ada 100 orang di bawahnya yang dia pimpin sebagai perwira. Nah, jadi artinya sebenarnya dalam hukum Taurat sebenarnya dia itu nggak layak menerima itu. Karena dia orang asing, dia orang luar. Nah, perwira ini tidak datang dengan ritual agamawi. Dia mendatangi Yesus, mendatangi seorang rabi, dia tidak datang dengan ritual-ritual agamawi. Dia hanya datang cuman bawa hati yang benar. Dia datang cuman bawa hati yang percaya kepada Yesus. Dan kalau saudara lihat, saudara saya pengen kita semua sama-sama belajar dulu nih pada pagi hari ini. Jadi sebenarnya ada sedikit, sebenarnya bukan perbedaan, tapi saling melengkapi. Dalam Matius ceritanya seperti ini. Saudara bisa lihat cerita yang paralel yang ditulis oleh Lukas. Oke, tapi saya nggak masukin ayatnya. Di Lukas dikatakan bahwa yang mendatangi Yesus bukan perwira ini. Tapi dia menyuruh orang lain. Menyuruh messengernya untuk datengin kepada kayak guru-guru agama, bilangin dong sama Yesus. Kenapa demikian? Karena tadi yang saya bilang secara ritual agamawi sebenarnya nggak boleh. Secara struktur aturan mainnya, customnya sebenarnya nggak boleh. Nah, tapi dalam tradisi pada masa itu, kalau seseorang mengirim messengernya, itu sudah dikatakan itu adalah perkataan dia. Jadi dianggap itu bukan perkataan messengernya, tapi mewakili yang dia bawa pesannya. Jadi dianggaplah itu perkataan si perwira itu sendiri, gitu ya, nangkap ya. Nah, kemudian ketika perwira ini mengirim orang, menyuruh bilang sama orang-orang di sekitar Yesus. Nah, orang-orang di sekitar Yesus ngomong sama Yesus. Ada di Lukas 7 ayat 4 sampai yang ke-5. Orang-orang ini bilang sama Yesus, tolongin aja. Tolongin nih si perwira ini. Dia soalnya baik sama orang-orang bangsa kita. Dan dia itu suka nyumbang ke rumah ibadah. Dia yang menopang pembangunan rumah ibadah kita. Dia layak untuk ditolong. Ada ayatnya dalam Lukas 7. Dia layak untuk ditolong. Tapi ketika perwira ini ngomong sama Yesus, Yesus bilang aku mau datang ke rumah kamu untuk menyembuhkan prajuritnya. Perwira ini bilang apa? Aku tidak layak menerima engkau di rumahku. Mulai nangkep gak nih benang merahnya nih? Di satu sisi orang-orang bilang dia layak. Tapi di hadapan Yesus, dia sebagai seorang perwira. Kalau ibaratnya zaman sekarang tuh mungkin minimal kayak letkol lah. Minimal, punya posisi dalam struktur militer. Tapi di hadapan Yesus dia bilang aku tidak layak. Artinya apa? Dia tahu Yesus punya otoritas. Dia tahu jabatannya gak akan pernah bisa menyamai Yesus. Posisinya di masyarakat tidak akan pernah bisa menyamai Yesus. Dia merendahkan dirinya di hadapan Yesus. Yang kalau ini logika saya sendiri ya saudara, logika saya sendiri ya. Saya pikir-pikir Yesus kan pelayanan umur 30 sampai 33. Dalam logika saya, harusnya perwira ini umurnya di atasnya. Dia melihat Yesus, anak muda. Dia mendengar bagaimana Yesus melakukan mujizat. Hatinya percaya kepada Yesus. Dia merendahkan dirinya sebagai orang yang lebih tua. Sebagai di masyarakat dia punya tatanan, punya posisi yang tinggi di masyarakat. Tapi di hadapan Yesus dia merendahkan dirinya. Menunjukkan kerendahan hatinya. Dia mengakui otoritas Yesus ada di atas dia. Perwira ini menyadari siapa dirinya dibandingkan dengan Yesus. Butuh iman yang besar untuk bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena percaya dia sanggup, aku enggak. Dia berkuasa, aku enggak. Dan hanya orang yang rendah hati yang bisa ngomong kayak gitu. Butuh iman untuk menjadi orang yang rendah hati. Amin. Yesus, dan kalau saudara lihat tadi ayat yang kita baca, Yesus kemudian apa? Memuji iman si perwira ini. Dia beriman penuh pada otoritas perkataan yang dikatakan oleh Yesus. Maka dia bilang apa? Katakanlah saja sepatah kata aja. Mana dia? Di ayat 9. Oh, ayat 8. Ayat 8. Boleh mundur ayat 8?
Matius 8 ayat yang ke-8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Dia bilang apa? Katakan saja sepatah kata, maka aku akan sembuh. Hebat ya. Kadang kita berpikir doa yang panjang kali lebar, yang baru Tuhan dengar. Yang kayaknya kita pikir kalau kita doa simple aja, terus Tuhan kayak, gimana tadi? Apa, sorry gak kedengeran. Sorry, tadi lagi berisik. Gue gak kedengeran, ngomong apa tadi? Kita pikir Tuhan gak bisa lakukan hanya dengan kata-kata yang sederhana. Kita pikir mesti panjang kali lebar. Tapi iman perwira Kapernaum ini dia bilang, katakan sepatah kata aja. Satu kata aja. Itu imannya hebat banget loh saudara. Hebat banget loh. Kadang-kadang. Saya kalau doain orang altar call, kayaknya kalau doainnya cepet gitu, mukanya tuh kayak amin. Udah pastor, ya udah. Kayak gak percaya mukanya, tahu gak? Kayaknya tuh saya mesti doain lama banget. Baru dia kayak, makasih pastor. Saya bukan Tuhan, betul saya bukan Tuhan. Tapi yang mau saya bilang adalah iman orang ini hebat banget. Dia bisa bilang pada Yesus ngomong satu kata aja. Aku yakin perwiraku sembuh. Padahal perwiranya sakitnya bukan panuan. Sakitnya dibilang katakan sakit keras hampir mati. Tapi imannya bisa bilang katakan satu kata aja. Aku yakin perwiraku, hambaku itu akan sembuh. Hati yang percaya. Apa sih tanda hati yang percaya? Apa cirinya hati yang percaya? Yang pertama, percaya tanpa perlu melihat. Percaya tanpa perlu melihat. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Makanya dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari yang gak kita lihat. Kadang kita kan imannya kayak Thomas ya. Lihat dulu baru percaya. No picture no hoax. No picture sama dengan hoax. Kalau gak ada buktinya berarti hoax. Tapi Tuhan mau kita sekalipun belum melihat tapi tetap percaya. Saya gak tahu saudara udah berapa lama mendoakan sesuatu dalam hidupmu. Yang mungkin udah doa lama banget nih, tapi masih belum kelihatan. Belum ada, ya ampun tanda-tanda perubahannya juga sedikit juga belum ada, masih gini-gini aja. Tapi yang Tuhan mau, sebelum melihat, kita tetap percaya. Amin. Yang kedua, karena apa? Saya lanjutin sedikit. Karena iman timbul dari pendengaran, bukan penglihatan. Dikatakan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan, bukan dikatakan iman timbul dari penglihatan. Kalau udah ngelihat namanya bukan iman. Benar gak? Kalau udah ngelihat namanya bukan iman. Tapi dari pendengaran. Dengar kesaksian orang. Jangan lemah imanmu. Jangan berpikir kok dia Tuhan tolong, aku enggak. Apa aku kurang kali ya? Apa Tuhan gak peduli sama aku kali ya? Apa masalahku mungkin buat Tuhan gak penting kali ya? Tetap berdoa, percaya tanpa perlu melihat. Yang kedua, berdoa dengan kerendahan hati. Seperti yang tadi perwira Kapernaum kasih lihat sama kita. Sikap yang rendah hati. Ketika, coba tadi, Lukas 7 tadi udah ada ayatnya. Lukas 7 ayat 4 atau 5 saya. Nah, mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong. Tapi perwira itu bilang kepada Yesus apa? Aku tidak layak. Menunjukkan kerendahan hati. Ingat gak di bait Allah yang Yesus ceritain? Di bait Allah ada 2 orang. Seorang pemungut cukai dan seorang yang berdoa dengan di hadapan Tuhan nunjukin perbuatannya. Aku suka memberi, aku ibadah, aku ini. Dia menawarkan kebenaran ritual agamawinya. Tapi si pemungut cukai cuma tertunduk dan mukulin badannya. Aku orang berdosa. Yang berkenan di hadapan Tuhan yang mana? Yang pemungut cukai. Karena dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dia menyadari bahwa aku gak layak, tapi aku butuh kasih karunia Tuhan. Aku gak pantas, tapi aku tahu Tuhan mengasihi aku. Aku gak pantas, tapi aku mengandalkan kasih karunia. Aku percaya sama karakternya Tuhan yang penuh kasih. Makanya aku datang di hadapan dia.
Amin. Yang ketiga, apa tanda hati yang percaya? Yang ketiga, mengakui kedaulatan Tuhan. Bisa mengakui bahwa dia Tuhan, kita bukan. Dia yang pegang kendali. Dia yang berhak melakukan apa yang dia pandang baik. Dia berhak melakukan apa yang menurut dia oke, terbaik buat kita. Kita gak bisa maksa-maksa Tuhan. Mengakui kedaulatan Tuhan. Dia yang pegang hidup kita. Bukan sekedar lip service. Karena kita cuma nyanyi doang kan. Sebab aku ini milikmu. Biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Tapi giliran Tuhan melakukan kehendaknya dalam hidup kita. Kita protes. Kenapa begini Tuhan? Kenapa begini, aku udah capek berdoa, aku capek ikut Tuhan, temenku yang sembarangan malah enak hidupnya. Kata Tuhan, lah perasaan kemarin baru nyanyi biar kehendakmu kerjakan dalamku. Kata Tuhan, kemarin perasaan baru nyanyi. Apa tuh? Ku berikan hatiku, semuanya bagimu. Giliran Tuhan goncang kita marah-marah sama Tuhan. Sementara hati yang percaya adalah mengakui bahwa dia berdaulat. Dia Tuhan, kita bukan. Amin. Berikutnya, Beth Moore bilang begini. Faith is believing that God is who He says He is and that He will do what He says He will do. Iman adalah mempercayai bahwa Tuhan itu siapa yang Dia bilang. Kalau Dia bilang, Tuhan bilang Dia adalah Bapa yang baik, iman berarti percaya bahwa Dia Bapa yang baik. Gak pakai koma, gak pakai tapi. Amin. Dan percaya bahwa dia akan melakukan apa yang dia katakan pasti dia lakukan. Akan dia lakukan. Kalau dia bilang aku tidak akan meninggalkan kau dan melupakan kau, dia pasti lakukan itu. Itu iman. Amin. Itu iman. Yang kedua, bagaimana sikap hati yang benar saat berdoa? Yang kedua, hati yang penuh kasih. Hati yang penuh kasih. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang dikatakan salah satu tokoh besar, namanya Musa. Namanya Musa. Kita lihat dari Keluaran 32 ayat 9 sampai 14. Kita baca bergantian yuk. Keluaran 32 9 sampai 14. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. 10. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? 12. Dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu. Sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka. Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit. Dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Ayat ke-14 kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya Musa. Doa. Ujung-ujungnya Tuhan apa? Menyesal. Kita akan pelajari apa makna sebenarnya dan apa dibalik hatinya Musa ketika Musa berdoa sampai bisa membelokkan hatinya Tuhan. Kejadian ini terjadi hanya beberapa hari setelah bangsa Israel lihat sendiri kemuliaan Tuhan. Ingat peristiwa ketika bangsa Israel melihat kemuliaan Tuhan di atas gunung. Terus bangsa Israel bilang, kamu aja yang naik. Kita di sini aja. Nggak berani bos. Kita di sini aja. Nanti Tuhan ngomong apa, kasih tahu sama kita. Oke? Nah, kejadian ini hanya berapa hari setelah kejadian yang tadi saya bilang. Bangsa Israel melihat sendiri kemuliaan Tuhan di atas gunung Sinai. Tapi pas Musa, mereka suruh Musa naik ke gunung. Tapi pas Musa naik ke gunung, 40 hari nggak turun-turun, iman mereka mulai goyah. Mereka bikin anak lembu emas. Dan mereka sembah anak lembu emas itu. Kan ngeselin kan? Ngeselin kan? Dia bilang, oh kemuliaan Tuhan tuh. Musa naik deh. Kalau kita yang maju kita kelar nih. Musa aja, ntar kasih tahu kita. Oke sip. 40 hari Musa gak turun-turun.
bener Tuhan gak ya? Kayaknya enggak deh. Jangan-jangan Musa mati kali ya. Mungkin itu cuma badai kali ya. Kayaknya petir aja kali, petir-petir. Mereka bikin anak lembu emas dan menyembah kepada anak lembu emas itu. Baru aja bikin covenant, baru aja bikin perjanjian antara bangsa Israel dengan Tuhan di pasal 24, saudara, kalau saudara mundur 8 pasal sebelumnya, di pasal 32, mereka udah bikin Tuhan ngamuk. Udah bikin Tuhan kayak ini kalau bahasa saya ya, keterlaluan ya. Baru kita janji, bikin perjanjian kemarin. Aku akan menjadi Allahmu, engkau akan menjadi umatku, and the blah. Terus udah sembarangan. Marah banget Tuhan, Tuhan marah. Tuhan bilang yang lain dimusnahkan, seluruh bangsa Israel dimusnahkan. Hanya Musa yang di-spare nyawanya. Ingat peristiwa, ingat gak? Remind sesuatu gak ketika Tuhan bilang, dari keturunan kamu aja, aku akan membuat kamu jadi bangsa yang besar. Kepada siapa Tuhan ngucapin itu? Abraham. Musa dalam tanda kutip dapat kesempatan untuk jadi the new Abraham. Atau the new Noah. Ketika seluruh bumi di wipe out sama Tuhan, Tuhan spare Nuh dan keluarganya. Dan Tuhan bilang, dah dari kamu aja nanti aku akan memelihara kamu dan keturunanmu bla 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 bla. Kemudian dari Abraham, aku akan buat kamu menjadi bangsa yang besar. Tuhan ketika marah dengan bangsa Israel, dia bilang ke Musa, yang lain aku habisin, dari kamu aku spare, dari keturunanmu akan jadi bangsa yang besar. Tapi hebatnya Musa, hatinya lemah lembut. Bahkan saudara pernah baca, dikatakan Musa dikatakan orang yang hatinya paling lemah lembut. Gak ada yang lain, gak ada yang lebih lemah lembut daripada Musa. Musa hatinya luar biasa, Musa gak nyari kehormatan buat dirinya pribadi. Dia menolak menjadi the main character, jadi pemeran utama dari kisah ini. Dia tetap kasih peran utamanya kepada Tuhan. Dia negoy sama Tuhan. Dia tetap kasih bagiannya Tuhan. Rendah hati. Dia tetap kasih bagiannya Tuhan. Dia gak mau jadi the main character of the story. Dan kemudian Musa mengingatkan Tuhan pada janjinya pada Abraham, Ishak dan Yakub. Bukan berarti karena Tuhan lupa. Tapi Musa tuh tahu karakter hatinya Tuhan. Musa tuh tahu Tuhan tuh sangat-sangat penyayang dan lemah lembut. Makanya itu yang Musa bawa. Itu yang Musa, Tuhan aku tahu engkau tuh lemah lembut banget. Aku tahu engkau tuh sangat-sangat pengampun. Sangat-sangat penuh kasih, penuh cinta, panjang sabar. Itu yang Musa kemukakan sama Tuhan. Maka dari itu Keluaran 32 ayat yang ke-32. Lihat ya. Keluaran 32 ayat yang ke-32. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari kitab yang telah kau tulis. Musa dijanjiin Tuhan. Dibilang, yang lain habisin, kamu jadi bangsa yang besar. Terus Musa bilang, kalau Tuhan gak mau mengampuni, aku juga jangan. Dia rela berkorban, dia siap berkorban. Mirip saya bilang, walaupun gak akan pernah bisa ada yang setara. Tapi mirip, sama ketika Yesus di kayu salib. Dia bilang ampunilah mereka. Yesus yang sedang dalam posisi berkorban buat kita. Dia yang gak pantas dihukum. Dia take our position, dia ambil posisi kita, dia rentangkan tangannya, dan bisa-bisanya dia bilang ampunilah mereka. Terus ada ujungnya lagi, mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau kita ngeliatnya kan gemes ya, tahu kok Tuhan, tahu. Tapi tahu gak saudara, ketika Yesus bilang ampunilah mereka, merekanya itu siapa? Bukan hanya prajurit Romawi, bukan hanya orang Farisi. Tapi juga namamu dan namaku. Dia bilang ampunilah Amanda. Karena Amanda gak tahu apa yang dia perbuat. Ada nama kita semua di situ. Dia yang tidak layak. Dia naik, rentangkan tangannya. Serahin nyawanya untukmu dan untukku. Hati yang lemah lembut. Hati yang penuh kasih. Hati yang penuh kasih. Dan ketika Yesus berdoa itu sama Bapa, kita tahu Bapa mendengar doanya, makanya kita diampuni dan kita diangkat, diadopsi menjadi anak-anak kerajaan surga. Amin. Lahir dari doa yang penuh kasih, mengasihi orang lain, penuh kasih. Saudara kalau lihat, sekarang kita mau lihat supaya kita nggak salah paham. Kata menyesal tadi di ayat 14 yang dikatakan dan menyesallah Tuhan. Kata menyesal bukan berarti kayak kita gitu, nyesel gue. Coba gue nggak ngomong gitu ya. Kita kan kalau nyesel gitu ya.
Coba kemarin bilang apa? Penyesalan datang belakangan. Kalau di depan namanya pendaftaran. Gak apa-apa, jokes bapak-bapak, it's okay. Kata menyesal di ayat 14 pakai kata naham dalam bahasa Ibrani. Naham, yang artinya melunakkan hati. Hatinya melunak, adem. Merubah arah hatinya karena belas kasihan, karena mercy. Doa Musa tidak mengubah kehendak Tuhan. Ya, Tuhan punya kehendak dan dia akan pasti melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Doa Musa tidak mengubah kehendak Tuhan, tapi mengedepankan kasih dan belas kasihannya Tuhan. Saudara tahu nggak bedanya gini, kalau keadilan itu adalah kita mendapatkan apa yang pantas kita dapatkan. Itu keadilan. Kita nerobos lampu merah, kita ditilang polisi. Keadilan. Kalau belas kasihan, itu kita tidak mendapatkan apa yang seharusnya kita terima. Kayak misalnya, kita nerobos lampu merah. Pas ditangkap polisi, harusnya kita ditilang. Polisinya lagi good mood. Mungkin MU baru menang semalam. Polisinya lagi happy. Terus bilang, mau kemana bu? Robos lampu merah, itu pak saya mau ibadah pak di Mega Bekasi pak, kerinduanku church, udah telat saya pak, maaf ya pak. Polisinya lagi happy, ya udah deh bu jalan. Kita nggak jadi ditilang. Itu belas kasihan. Tapi kasih karunia adalah kita mendapatkan apa yang tidak pantas kita dapatkan. Kita mendapatkan apa yang tidak pantas kita dapatkan. Misalnya lagi, robos lampu merah, tangkap polisi. Mau kemana bu? Kan robos lampu merah, kan ibu lampunya merah, gak ngeliat bu. Coba mana surat-suratnya? Aduh pak, maaf pak, saya buru-buru pak, mau ke Mega Bekasi, mau ngapain bu? Itu pak saya mau ibadah pak, ibadah wanita pak. Maaf ya pak. Polisinya ngelepasin kita, sebelum dia ngelepasin kita, dia bilang, bu bentar bu, jalan-jalan dulu bu. Dia ambil dompet, dia keluarin 10 juta, dia kasih ke kita, nih buat ibu. Mustahil sih saya tahu. Tapi ya gitulah. Itu kasih karunia. Karena kenapa? Gak masuk akal. Karena gak layak kita dapetin. Karena kayaknya kesannya, ibu ketawa kan tadi kan bu? Ketawa kan bu? Karena kenapa? Karena gak masuk akal. Karena gak mungkin. Tapi itulah grace. Itulah kasih karunia Allah sama kita. Dia kasih sama kita yang, ya ampun gak masuk akal bos. Gak masuk akal bos. Modelan kayak, saya gak usah nunjuk orang deh, modelan kayak saya aja. Bisa Tuhan layakkan. Gak usah layak naik mimbar dulu deh. Gak usah sampai situ deh. Tapi masih dikasih hidup sampai hari ini. Itu aja udah gak masuk akal. Dosa kita. Dari tadi pagi melek mata. Sampai sekarang nih detik ini nih jam berapa nih? 12.15. Cukup. Jadi alasan untuk kita go to hell forever. Tapi kita masih hidup sampai hari ini. Saya lihat sini banyak ibu-ibu yang usianya di atas saya. Mungkin udah kepala 5, kepala 6. Segitu banyak bu kasih karunia Tuhan. Sampai hari ini. Amin. Tapi kadang-kadang nih bu ya, kadang-kadang bu. Kita yang belajar kasih karunia. Kita suka egois bu. Kita tuh maunya diberikan kasih karunia. Tapi kita gak mau berbuat kasih karunia sama orang lain bu. Kita sama orang lain suka Taurat bu. Ya kan? Kalau kita salah kita pengen, Taurat banget sih dasar Farisi. Tuhan kan penuh kasih mengampuni. Kita maunya dikasih ya diampuni. Tapi giliran suami bu, narik baju, gak diangkat dulu dari bawah langsung ditarik tuh bu. Terus habis mandi anduk basah lempar ke tempat tidur tuh bu. Kita Taurat bu. Kita bacain hukum Taurat tuh 1-10 kita bacain. Jangan ada Allah lain di hadapanmu bla 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 bla. Apa ciri doa yang penuh kasih? Yang pertama, baru aja saya bilang. Doa yang penuh kasih, doa yang tidak egois. Doa yang semuanya itu gak tentang me, myself, and I gitu. Kalau doa berkati keluargaku, berkati suamiku, pulihkan anakku, berkati usahaku, bikin aku tambah cantik, bikin aku kerutannya hilang, bikin aku makin glowing kayak artis Korea. Semua tentang aku, dan aku. Kapan kita doain orang lain? Kapan kita doain keluarga kita bu? Kapan kita doain
Gereja? Doain pendeta Bu, please. Minta tolong pisan ini mah saya mah. Doain pendetamu Bu. Kalau kamu merasa bertumbuh di gereja ini, saya dengan segala kerendahan hati minta saudara doain saya dan Pastor Gideon. Agar kami dapat terus mengelola apa yang Tuhan percayakan dengan benar di hadapan Tuhan. Amin. Saya sama Pastor Gideon manusia biasa Bu. Kita bisa salah, kita mungkin bisa kadang kebawa emosi. Kadang mungkin ada godaan-godaan dunia, ambisi dan lain-lain. Maka dari itu dengan kerendahan hati saya katakan kepada jemaat Women Ministry, tolong doakan kami. Agar kami tetap benar di hadapan Tuhan dan gereja ini tetap berkenan di hadapan Tuhan. Gereja ini terus dipakai Tuhan dan boleh memberkati hidup kita semua. Amin. Benar gak nih? Benar gak? Yang streaming benar gak yang streaming? Doa yang penuh kasih, doa yang tidak egois. Bahkan bisa berdoa buat orang yang menyakiti kita. Susah sih. Tapi doa yang penuh kasih, tapi Tuhan sendiri yang bilang. Kasihilah musuhmu dan berdoalah buat mereka yang menganiaya kamu. Yang kedua, doa yang penuh kasih, doa yang tidak menghakimi. Musa gak ngomporin Tuhan. Ceritanya akan berubah kalau ketika Tuhan lagi marah tuh, lagi ngamuk banget, lagi marah banget sama bangsa Israel yang tadi tuh semua. Terus kemudian, dah dari yang lain aku hapuskan. Cuman kamu aku pelihara, keturunanmu akan jadi bangsa yang besar. Terus Musa ngomporin, emang Tuhan, Tuhan mah makanya. Tuhan coba bayangin jadi saya Tuhan, bayangin udah berapa tahun saya bawa mereka keluar dari Mesir Tuhan. Lihat kan, tegar tengkuk kan, kepala batu kan, ngeluh-ngeluh kan kerjaannya kan. Akhirnya Tuhan lihat juga. Bayangin gak kalau Musa kayak begitu? Dia malah ikutan ngompor-ngomporin Tuhan. Tapi Musa, ini balik lagi ya saudara ya. Ini saya dengan logika saya ya. Musa udah mimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Sepanjang perjalanannya kita tahu bangsa Israel tegar tengkuk. Tukang komplain, tukang mengeluh. Gak ada makanan, ngeluh. Makanan dikasih mana tiap pagi, ngeluh. Apa semua segala ngeluh. Kamu bikin kita mati di sini ya, enakan juga kemarin di Mesir bla 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 bla. Ngeluh. Tapi ketika Tuhan marah sama mereka, Musa malah bilang, ingat perjanjianmu kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan dibilang, kalau kamu gak mengampuni, aku juga hapus saja namanya Tuhan. Hebat loh orang bisa berdoa begitu. Yang ketiga, apa ciri doa yang penuh kasih? Tidak sekedar pakai perasaan. Gak sekedar kebawa emosi aja. Ketika kita mendoakan orang yang melukai kita lagi menyerahkan keadilan ke tangan Tuhan. Kita tahu, kita gak berhak balas. Pembalasan adalah haknya Tuhan, miliknya Tuhan. Andrew Murray bilang begini, love is the highest form of intercession when we no longer pray to get something from God, but to let His mercy flow through us. Ketika doa kita tuh gak lagi untuk minta terus sama Tuhan. Tapi justru ketika kita membuka diri kita, supaya orang lain bisa merasakan belas kasihan dan kasih karunia Tuhan melalui kita. Biar suami Bu bisa lihat. Pernah baca kan ayatnya? Suami dimenangkan karena kelakuan istrinya. Suami dimenangkan karena kelakuan istrinya. Lihat tuh, Amang David di belakang tuh. Ya bisa satunya bapak-bapak yang ada sih, puji Tuhan. Amang David bisa berdiri sampai hari ini. Karena ada Inang Ratna yang mendampingi setia. Walaupun saya tahu pernikahannya gak selamanya mudah, gak selamanya gampang. Banyak tantangan, banyak omongan orang pasti, banyak cibiran orang. Tapi mereka tetap akur, berdua sama-sama. Karena ada sosok perempuan yang hebat. Amin. Doa yang penuh kasih, gak sekedar pakai perasaan. Yang ketiga, yang terakhir. Sikap hati yang benar saat berdoa. Hati yang bersih. Kita belajar dari tokoh seseorang yang dikatakan orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Siapa ayo? The man after my own heart. Daud, betul. Kita belajar dari tokoh yang namanya Daud. Pernah gak Bu pas disakitin sama orang lain, doa kita udah lagi bukan minta kekuatan, tapi lebih ke minta izin buat nyumpahin orang itu. Saya mah jujur pernah Bu, bener.
Di saat doa minta kekuatan, Tuhan tolong kuatkan, lewati badai ini, lewatin ini. Sampai gregetan. Kayak Tuhan boleh gak sih sekali aja. Minta mereka kenapa kayak gitu. Pas disakitin. Tapi Daud beda nih. Daud memilih untuk membawa rasa sakitnya di hadapan Tuhan. Dan minta Tuhan supaya dia gak jadi jahat kayak musuh-musuhnya. Saya pas baca ayat ini semalam saudara. Pas saya baca ayat ini, saya kayak wow. Kita baca yuk, Mazmur 17 ayat 1 sampai 5. Ayatnya sebenarnya panjang Bu, ada 15. Tapi silakan dibaca sendiri nanti di rumah. Mazmur 17 1 sampai 5. Lihat judul perikopnya. Kalau Ibu baca di Alkitab buku, judul perikopnya, diburu dengan tak bersalah. Kita lihat ya, logika kita nih, apalagi kita sebagai perempuan Bu, sebagai ibu-ibu, mau mendekati hari siklus bulanan kita lagi. Maunya kan ngamuk ya Bu. Bener gak? Apa-apa Bu, ngaku aja. Maunya kan ngamuk ya, habis ngamuk terus kita nangis sendiri kan. Biasanya gitu kan ibu-ibu kan. Diburu dengan tak bersalah. Kita baca yuk. Doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku. Dari bibir yang tidak menipu. Ayat yang kedua. Daripada mulah kiranya datang penghakiman. Matamu kiranya melihat apa yang benar. Ayat yang ketiga. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui suatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Ayat 4. Tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Daud dalam tekanan berat. Dia gak bersalah, tapi dilakukan kayak penjahat. Beberapa teolog bilang ini ketika Daud dikejar-kejar sama Saul. Oke? Dia lagi gak minta kemenangan atau pembalasan. Tapi dia memohon pembenaran dari Tuhan. Dia gak cari pembelaan manusia. Kenapa? Karena percuma. Nyari pembelaan manusia percuma Bu, bener deh. Ngabisin energi. Akan selalu ada orang yang gak suka sama kamu. Mau sebaik apapun, mau setulus apapun kamu, akan selalu ada orang yang gak suka sama kamu. Ngapain capek-capek cari pembelaan manusia? Bener deh. Ngabisin energi. Capek. Udah capek gak ada ujungnya lagi. Gak bikin orang itu jadi kemudian nyesel terus jadi sayang sama kita, ngasih kita 5 triliun lagi. Gak ada. Nyapain doang. Dia tahu, Daud tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa menilai hatinya. Dan itu lebih penting daripada apapun. Orang terserah mau bikin apa. Mau ngomong apa terserah. Yang penting kita jangan sama kayak mereka. Coba dipikir deh Bu. Kalau orang jahat sama kita nih. Terus kita balas jahat. Sama dong kita sama mereka. Benar gak? Sementara kita kan gak mau sama mereka kan. Kita tahu mereka jahat. Kita tahu mereka nyakitin hati kita. Kita tahu mereka punya intensi yang gak baik sama kita. Ngapain kita sama mereka? Buang-buang energi. Udah buang-buang energi. Gak berkenan lagi di hadapan Tuhan. What for? Daud gak minta kemenangan, gak minta pembalasan. Dia hanya memohon pembenaran dari Tuhan. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan lihat ya, aku gak ngapa-ngapain loh. Aku gak ikutan mereka jadi jahat. Jalan mereka yang penuh kekerasan aku gak ikutin. Kakiku tidak goyang. Mulutku tidak menipu. Engkau yang menyelidiki hatiku. Ketika engkau menyelidiki hatiku pada waktu malam, engkau akan lihat, engkau akan tahu. Bahwa engkau tidak menemui sesuatu kejahatan padaku. Ke ayat yang pertama, dikatakan doaku tidak keluar dari bibir yang menipu. Banyak orang berdoa, bibirnya manis. Tapi hatinya masih pahit. Daud gak pura-pura rohani kok. Dia datang apa adanya. Saudara kalau baca di Mazmur, sering banget saudara lihat. Betapa Daud menyatakan, meratap sama Tuhan. Menyatakan sakit, gak enak, gak adil. Kenapa sih? Tapi hatinya gak bengkok. Hatinya gak jahat. Bahkan ketika dia dapat kesempatan untuk membunuh Saul. Di momen terjeleknya Saul. Lagi BAB. Orang-orang suruhannya, orang-orang timnya Daud tuh pada bilang, sikat bos. Ini pasti jawaban doa bos. Selama ini, pasti hari ini Tuhan akhirnya melihat penderitaan kita bos. Sikat. Yakin ini kesempatan dari Tuhan. Si Daud ini. Cuma digunting ujung bajunya doang. Saya jadi timnya Daud. Capek gue.
Tapi Daud, yang dilakukan oleh Daud berkenan di hadapan Allah. Daud tuh dari gesturnya tuh bilang kayak aku gak berhak ngapa-ngapain dia. Tuhan yang berhak. Tuhan yang proses, Tuhan yang atur, terserah Tuhan yang bikin skenario kayak apa. Hatinya tetap bersih di hadapan Tuhan. Kita lihat ayat yang ketiga. Engkau telah menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam. Kata menguji dalam bahasa Ibrani ini sama padanannya dengan menguji logam dengan api untuk melihat kemurniannya. Kata menguji yang dipakai nih, menguji hatiku nih. Bahkan to examine, untuk menguji kemurnian emas dengan api. Memang kadang-kadang kita diizinkan kok lewatin api. Cuman supaya keluar aja sinarnya. Cuman supaya kelihatan aja kualitasnya. Izinin kok sama Tuhan. Lewatin air mata, lewatin api. Gak tahan Tuhan, capek, sakit, perih Tuhan. Takut Tuhan. Tapi Tuhan cuma pengen nguji aja kok. Imitasi gak hati kita? Banyakan kerikilnya gak? Kalaupun banyak kerikilnya, lewat api dikeluarin. Biar kelihatan kemurniannya. Biar tetap murni, bersih di hadapan Tuhan. Amin. Daud menulis Mazmur ini saat orang-orang lain memfitnah dia. Daud gak minta Tuhan menimpakan kejahatan, tapi Daud memohon agar hatinya gak jadi kotor kayak musuh-musuhnya. Unik ya. Saya jujur ya saudara, saya baru ngerti ketika saya nyiapin khotbah ini semalam. Sambil Joe di samping tidur. Joe itu kalau tidur masih ngetek gitu, saudara tahu gak? Masih mesti diketek gitu. Di samping saya baca kayak wow. Saya baca ayat ini berkali-kali tapi saya baru ngerti kebenaran di baliknya. Bukan minta dibales, tapi minta supaya please jangan sampai gue jadi orang kayak dia. Keren banget. Keren banget. Tanda hati yang bersih. Sekarang kita cek sama-sama. Saya boleh teman-teman pemusik boleh siap-siap ya? Tanda hati yang bersih. Yang pertama, tidak manipulatif. Gak mencari simpati Tuhan untuk menghukum orang lain. Tapi cari apa yang tadi saya katakan. Selaras sama kehendak Tuhan. Sama maunya Tuhan. Yang kedua, gak munafik. Jujur aja sama luka kita. Sama kesakitan kita. Jujur aja. Tapi tidak tenggelam dalam kebencian. Emang kadang-kadang garisnya tipis, Bu. Kadang-kadang kita ngaku sama Tuhan. Kadang-kadang garisnya tipis. Tadi pagi saya bangun 5.30. Saya masuk ruang doa. Saya nyalain lagu, nyembah Tuhan. Sebelum baca Alkitab saya doa. Tiba-tiba tau gak kayak lagi doa terus ke flashback gitu. Kejadian-kejadian yang gak enak ke flashback gitu. Terus kemudian, saudara bayangin gak lagi baru bangun tidur. Terus kemudian saya nangis terseduh-seduh gitu. Nangis yang sesenggukan. Yang sampai gitu tadi pagi. Saya akuin sama Tuhan. Sakit loh Tuhan. Gak enak loh Tuhan. Sakit loh. Sakit loh. Tapi Tuhan ingetin saya sama ayat ini. Kita boleh jujur sama Tuhan. Yang penting hati kita bersih. Memang ada garis yang tipis. Antara mengakui duka kita, luka kita. Sama kita benci sama orang. Tapi Tuhan mau kita di titik ngakuin. Kamu tuh gak kuat. Kamu tuh masih sakit. Kamu tuh butuh Tuhan untuk jamah dan sembuhin, pulihin sampai tuntas. Tanpa mengharapkan yang buruk buat orang yang nyakitin kita. Kadang sebagai manusia, kita suka masuk tuh. Kita suka crossing deadline. Kita masuk ke area itu. Sakit Tuhan. Biar dia rasain apa yang saya rasain. Sakit Tuhan. Biar dia tahu rasanya difitnah. Sakit Tuhan. Biar dia tahu rasanya dikhianatin. Tapi Tuhan mau kita sampai akuin sama Tuhan. Bahwa lukamu. Luka yang gak diakui gak bisa sembuh, Bu. Luka yang disembunyikan gak bisa sembuh. Kalau saudara ke dokter, ditanya sama dokternya, apa yang sakit, Bu? Gak ada. Kata dokternya, terus gimana? Mau gimana maksudnya nih? Ditekan, sini sakit gak? Enggak. Sini sakit gak? Enggak. Kata dokter, saya mau kasih obat apa, Bu? Ibu sehat berarti, udah pulang aja. Enggak dok, tapi saya sakit. Iya, di mana sakitnya? Ini sakit? Enggak. Wah, kata dokternya.
Kalau kita ke dokter, kita kasih tahu kan sama dokternya apa keluhan kita. Saya suka pusing dok. Terus dokternya belum bangun tidur. Dokternya bilang, oh kalau suka terusin aja bu. Nah yang ketawa gak banyak nih. Pasti kayak udah tadi udah mau nangis naik lagi gitu. Jujur soal luka kita. Tapi tidak tenggelam dalam kebencian. Amin. Yang ketiga, fokus aja sama janjinya Tuhan. Fokus sama janjinya Tuhan. Arahkan matamu sama Tuhan. Ayat 15, ada ayatnya gak? Ayat 15. Nah, tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. Dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa. Saudara lihat tadi ayat 5 ayat yang kita baca di awal. Daud meratap sama Tuhan. Daud minta Tuhan, Tuhan please jangan sampai aku kayak orang-orang itu. Mereka jahat sama aku tapi aku gak mau kayak mereka. Biar engkau dapati aku tetap bersih, tetap benar di hadapanmu. Dan terakhirnya Daud tutup dengan dalam kebenaran. Pandang Tuhan. Pandang Tuhan. Pandang Tuhan. Amin. Hati yang benar adalah hati yang percaya. Saya summary ya dari awal tadi khotbah saya. Hati yang benar adalah hati yang percaya. Dan hati yang percaya menggerakkan kuasa Tuhan. Seperti perwira Kapernaum. Tanpa perlu banyak kata. Dia tahu kedaulatannya Tuhan. Dia tahu Yesus berkuasa. Dia tahu Yesus lebih dari sanggup. Satu patah kata aja. Hambanya akan sembuh. Yang kedua. Hati yang penuh kasih. Hati yang penuh kasih itu menggerakkan belas kasihannya Tuhan. Jadi kita berbuat kasih sama orang lain. Menggerakkan belas kasihan Tuhan. Yang ketiga. Hati yang bersih. Menggerakkan kita menyatu dengan karakternya Tuhan. Tuhan tuh baik. Tuhan tuh adil, Tuhan tuh setia. Hati yang bersih menggerakkan kita menyatu dengan karakternya Tuhan. Nyambung deh ke yang atas tadi. Doa orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saya izin ceritain ada kesaksian dari salah satu ibu di tempat ini, Ibu Titik. Waktu itu saya pernah ceritain pas sesi jam 3, tapi mungkin ada beberapa yang bukan jemaat di jam 3 sore. Ibu Titik puluhan tahun bu. Tuh beri belakang pakai bando putih tuh kalau mau lihat. Say hi dulu, say hi. Saya kenal beliau udah hampir 30 tahun lah. Karena anak bungsunya teman SD saya. Jadi waktu dulu zaman SD, Ibu Titik sama mama saya tuh kalau nganterin sekolah, terus mereka ibadah. Di gereja dekat rumah tuh ada KKR. Ada kayak gini nih women ministry kayak begini, PA wanita kayak gini. Mereka berdua pergi ke sana pulang, jemput kita pulang sekolah. Nah, puluhan tahun Ibu Titik berdoa untuk suaminya. Suaminya bukan latar belakang orang percaya. Puluhan tahun berdoa untuk pertobatan suaminya, bukan hanya agar menerima Yesus, tapi karena suaminya pergi dengan perempuan lain. Perempuan lainnya satu komplek rumah lagi. Ya izin ya Mama Dias ya. Perempuan lainnya satu komplek rumah. Masih tetangga, saling kenal. Puluhan tahun doain. Bahkan kadang nih habis cerita mama saya, terus doain, besokannya cerita malah tambah nangis. Malah cerita mama Manda begini. Gak membaik. Sampai kadang-kadang mama saya yang suka nonton sinetron itu gregetan sendiri. Udah sih mbak, ngapain lagi sih mbak? Tapi Ibu Titik terus konsisten berdoa untuk suaminya. Ya percaya gak ada yang mustahil buat Tuhan. Saya gak tahu exactnya berapa belas tahun atau berapa puluh tahun. Tapi kemudian beberapa tahun belakangan, suaminya pulang ke rumah. Tapi keadaannya gak baik. Suaminya diizinkan Tuhan kena stroke. Saya ngebayangin kalau saya, kenapa udah begini baru nyari gua? Sono. Tapi Ibu Titik contoh pahlawan iman yang hebat buat keluarganya. Dia rawat suaminya, dia layani suaminya. Dan saudara tahu nggak? Hari ini suaminya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan nggak kasih instan.
Ketika berdoa langsung gitu, Kak. Bertahun-tahun, belasan tahun, mungkin puluhan tahun berdoa. Saya sih yakin di atas 20 tahun ada sih. Orang saya kenal juga hampir 30 tahun kok. Terus berdoa. Jaga hatinya tetap bersih. Gak naruh kebencian, gak naruh dendam, gak naruh marah. Cuman minta Tuhan, dia sakitin saya tapi jangan sampai saya kayak dia Tuhan. Saya gak mau turun ke level dia. Saya anak Tuhan, saya anak raja. So saya harus ada di atas dia. Level iman saya harus ada di atas dia. Mengasihi, mengampuni, tetap percaya sama kuasa Tuhan yang bekerja. Amin. Saya akan tutup dengan Mazmur 51 ayat yang ke-12. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Biar kiranya ayat terakhir ini jadi doa kita semua di siang hari ini. Biar hati kita tetap benar di hadapan Tuhan. Sehingga kita berdoa, ketika kita berdoa, kita tahu bahwa doa kita besar kuasanya. Sampai kapan terus berdoa? Sampai matamu melihat apa yang mulutmu doakan. Kita tutup Alkitab kita bangkit berdiri.